Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Baiklah, kamu silakan pimpin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pada pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Apa keterangannya? Izin, sakit, atau alpa? Baiklah, silakan buka buku kalian. Tema 9 subtema 1 pembelajaran 2 tentang PPKN. Nah, ada yang tahu tidak pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Baiklah, benar. Jadi pelajaran kita minggu kemarin itu tentang sumber daya alam. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi PPKN tentang hak dan kewajiban. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Baiklah, jika sudah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Baiklah, hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak milik kita sendiri, dan kegunaannya juga sesuai kehendak kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita ikuti atau kita wajib melaksanakannya dengan penuh hati. Kemudian ada hak dan kewajiban ini diatur di pasal 27 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tanpa kecuali. Jadi kita sebagai masyarakat Republik Indonesia itu hak kita untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kewajiban kita yaitu menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian hak untuk diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintah. Jadi di antara kita warga negara Republik Indonesia itu mempunyai hukum dan apa ya? Ya benar, hukum dan kewajiban yang sama. Kemudian kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah yang diatur di pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, hak berserikat dan berkumpul. Yang ketiga itu hak mengeluarkan pikiran atau pendapat. Dan yang keempat itu kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan lainnya. Di antaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua pers dalam mengeluarkan pikiran perbuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian hak dan kewajiban ini di dalam bidang sosial budaya itu diatur pada pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, dan pasal 32. Dibunyi dari pasal 31 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dan di pasal 32 yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, jadi hak dan kewajiban kita itu seperti yang Ibu jelaskan di pasal 31 dan 32 tadi, itu kita warga negara ini kalau hak kita untuk mendapatkan pengajaran, apalagi di pengajaran tingkat nasional, dan kewajiban kita yaitu memajukan pengajaran kita itu dan memajukan kebudayaan Republik Indonesia itu di tingkat nasional. Kemudian selain dari pasal tersebut, kewajiban warga negara tertuang pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Arti pesannya yaitu hak untuk
hak untuk hak kita sebagai masyarakat Indonesia itu dalam bidang agama kita dibebaskan untuk memilih agama kita, dan kewajiban kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan syariat yang ada di agama kita tersebut. Baiklah, di sini Ibu ada ice breaking. Nama ice breakingnya itu Ibu namakan tepuk hari Minggu, yang terdiri dari 2 gerakan. Gerakan yang pertama yaitu, nah itu gerakan yang pertama. Baiklah, kita ulangi gerakan yang pertama. Nah, itu untuk gerakan yang pertama. Dan gerakan yang kedua, kita ulangi. Nah, untuk tempo lagunya itu kita menggunakan lagu Naik Delman yang lagunya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, itu ya. Jadi kita mulai untuk tahap pertama ini kita masih menggunakan level yang sangat rendah. Baiklah, kita mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, itu untuk tahap pertama dengan level yang sangat kecil atau mudah. Nah, untuk yang kedua levelnya mungkin agak lebih dicepatkan lagi dan lebih lebih ditekankan lagi biar permainan ini makin seru. Baiklah, kita mulai. Ketukannya ini sesuai dengan lagu ya. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, berarti kalian sudah bisa. Baiklah, untuk yang ketiga ini kita menggunakan level yang sangat tinggi, yang gunanya untuk menguji apa ayo? Ayo, ada yang tahu? Ya, menguji ingatan kalian tentang gerakan itu. Baiklah, kita mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kita salah. Baiklah, kita mulai lagi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Berhasil. Nah, gunanya ice breaking ini yaitu untuk melatih fokus kalian terhadap gerakan ini. Jadi kita belajar itu harus dengan fokus. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Yang kedua, macam-macam hak dan kewajiban setiap warga negara, yang sudah diatur pada pasal 26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia yaitu kewajiban menghormati dan penganut agama lain. Jadi kita sebagai umat muslim itu kita harus saling menghargai antar umat beragama. Misalkan kita agama Islam dan teman kita agama Kristen, kita tidak boleh memusuhi mereka, malah kita harus menciptakan silaturahmi antara umat beragama. Kemudian kewajiban menjunjung tinggi hukum. Nah, kewajiban kita menjunjung tinggi hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya kewajiban membayar pajak. Nah, pajak ini adalah kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia, yang gunanya dari pajak tersebut yaitu untuk sekolah gratis, kesehatan gratis. Nah, itu uangnya didapat dari uang pajak tersebut.
Kemudian kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan lingkungan bersih dan indah itu adalah mencerminkan suatu kewajiban kita untuk menjaganya agar terlihat bersih, asri. Nah, kemudian kewajiban negara terhadap pemerintah. Kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban membela negara, kewajiban menjunjung tinggi hukum, kewajiban membayar pajak dan membela negara. Kemudian setiap warga negara itu wajib membela negaranya yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian salah satu upaya kita membela negara yang pertama yaitu mencintai produk dalam negeri, berupa kita tidak mengekspor atau mengimpor barang dari luar negeri. Nah, kita memanfaatkan yang ada di dalam negeri. Itu adalah upaya untuk kita membela negara. Kemudian berpartisipasi dalam sebuah perlombaan tingkat nasional. Nah, dengan mengikuti lomba tingkat nasional tersebut, kita dapat mengharumkan nama kita sebagai pemenang di tingkat nasional tersebut dan mengharumkan negara Republik Indonesia. Itu adalah bela negara. Dan kemudian kewajiban mematuhi peraturan yang ada. Jadi upaya kita membela negara itu kita wajib serta mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Kemudian hak-hak setiap warga negara. Ada yang tahu hak-hak dari setiap warga negara? Ya, baiklah. Hak dari setiap warga negara yaitu hak memilih agama mereka masing-masing. Kemudian hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti kalian saat ini. Ini hak kalian untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian memperoleh informasi. Seperti sekarang ibu memberikan kalian informasi tentang hak dan kewajiban dan kalian mendengarkannya. Itu adalah suatu hak kalian sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian hak untuk memperoleh pekerjaan. Nah, bila kalian lulus nanti, kalian dapat hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang selanjutnya, hak untuk berkeluarga. Nah, seperti yang ibu bicarakan tadi, jika kalian sudah tamat sekolah, kemudian kalau sudah dewasa, itu kalian berhak untuk mendapatkan apa? Ya, mendapatkan hak yang sama untuk berkeluarga. Dan yang selanjutnya, hak memperoleh tempat tinggal. Jadi kalian, bila kalian tinggal di suatu tempat, itu kalian memiliki hak untuk bertempat tinggal. Bisa kalian baca di media ibu ini tentang hak tadi. Baiklah. Yang selanjutnya itu contoh hak dan kewajiban. Yang pertama ini contoh hak kalian di lingkungan rumah, yaitu untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Dan yang selanjutnya itu kewajiban kalian untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Dan yang selanjutnya yaitu ini hak kalian sebagai warga sekolah untuk mendapatkan suatu pengajaran. Dan yang selanjutnya kewajiban kalian untuk membersihkan lingkungan sekolah. Itu salah satu kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Baiklah, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Baiklah, kamu. Ya, baiklah. Ibu akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak milik kita dan kegunaannya sesuai kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus yang wajib kita jalankan dan kita laksanakan dengan penuh hati. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu.
Baiklah, ketua kelas silakan pimpin. Baiklah, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ibu tutup, marilah kita sama-sama melapas kalapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu tutup materi kita hari ini. Ya, jangan lupa kerjakan tugas kalian pada halaman 34, itu tentang muatan terpadu sumber energi. Itu silakan kalian pelajari dan kalian kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di situ. Baiklah, akhir kata, ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.